Masih kecil sudah Lepas senang. dapat bayaran 100 rupiah ya. Wow, ini dia. Jangan dilihat sekarang Dretan. Ternyata Lepas. Abah Aziz itu dulunya pernah jadi pelepas dan imbalan zaman dulu itu masih berapa, Bah? 100 rupiah jalan kaki. 100 rupiah jalan kaki. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tretan-tretan indiku tercinta dimanapun Anda berada, semoga dikasih kesehatan, dilancarkan rezekinya dan usahanya. Oke, kali ini saya berkesempatan datang mengunjungi Sunrise Team yang ada di Pasuruan. Di samping saya sudah ditemani oleh sang owner atau pemilik dari Sunrise Team dengan nama jenengan apa? Haji Aziz. Haji Aziz. Ini dia sosok atau bos dari Sunrise Team Pasuruan Tretan. Untuk Abah Aziz, sekarang umur berapa ini? Masih seger Berarti 42. 42, tapi masih alhamdulillah masih diberi kesehatan Tretan. Awal cerita atau awal Abah kok bisa pertama terjun ke dunia merpati itu awalnya? Kecil. Mulai masih kecil sudah seneng. Masih kecil sudah Lepas. senang. Dapat bayaran 100 rupiah ya. Wow, ini dia. Jangan dilihat sekarang Dretan. Ternyata Lepas. Abah Aziz itu dulunya pernah jadi pelepas dan imbalan zaman dulu itu masih berapa, Bah? 100 rupiah jalan kaki. 100 rupiah jalan kaki. Wow, dibanding sekarang ini sudah pakai motor kesana kesini istilahnya enak. Itu dia pengalaman Abah. Terus setelah senang dari lepas hingga akhirnya memiliki player atau pengen main sendiri itu dari sekitar tahun berapa? Mulai lagi tuh tahun 2003. 2003. Sebenarnya sudah berhenti. Dikarenakan ada kakak ipar itu seneng lagi main burung, jadi akhirnya ketarik. Tertarik lagi untuk memulai itu di era 2003. 2008 Pak berhenti. Oke. Terus mulai lagi dari 2016. 2000. Oke. Untuk terjun istilahnya untuk serius ke dunia merpati ini bukan hal mudah Tretan. Yang pertama itu memang paling utama adalah finansial atau materi. Kalau boleh tahu untuk usaha Abang sekarang itu di bidang apa? Biasa jualan materialan. Oke, punya material Pak ya. Sempat berhenti Tretan dan tertarik setelah 2016 main lagi. 2016 itu sudah di jalur serius apa masih? Serius. Udah serius Ya. banget itu ya. Waktu anniversary Sidoarjo udah beli Sudah take over player. Asoka
waktu itu punya Golkar Bandung. Awal take over itu. Oke. Terus setelah itu, setelah daerah Asoka, Awal-awalnya kebingungan ha-ha, karena target kita main lagi itu nggak seperti main sebelumnya. Targetnya memang main nasional. ha-ha. Sedangkan nasional itu kita sadar harus mempunyai kru, anggota, joki yang bagus, yang sekalipun nasional juga. Kita pas terpikirkan waktu itu Mas Jono yang dulunya ikut Bisma itu berhenti, kita calling dia dan akhirnya mau. Dan awal itu Bergabung. bergabung hanya dengan 8 burung aja. Dari total 8 burung itu hasil take overan semua. Orang semua. Wow. Dan awal-awalnya susah, agak lumayan lama, susah tetap nggak ngangkat-ngangkat. Aha. Baru 6 bulan kemudian baru Istilahnya bisa lebih merambah ke event-event besar. Ya. Untuk player saat itu yang diraih prestasi pertama apa masih ingat? Om? ingat nanti juara nasional itu. Oh, Sinar X. Ya, juara nasional Sampang. Oke. Awal mulai itu kebangkitannya. Oh, kebangkitan. Waktu itu nama tim Anda itu apa waktu itu? Pertama itu. Pertama itu kita pakai nama Tuku Sinar Mulia Abadi atau yang dikenal orang-orang itu SMA. SMA. Ya. Seiring pergantian kru anggota diganti nama Sunrise Sembise yang artinya matahari terbit. Matahari terbit ini dia kadang kita buat nama atau tim itu bukan hal yang istilahnya hanya keluar dari ucapan atau kata semata. Di situ pasti ada arti atau filosofinya sendiri. Untuk sunrise itu bahkan artinya matahari terbit. Ada lagi. Ah, Sunrise itu berawal dari nama player kita namanya Terbit. oke. Yang jadi ikon kita. Jadi kita ramukan Terbit itu ya dikasih tambah matahari terbit. Jadi dia di rumah itu. Jadi ikon dari oke. Setelah itu kita sepakat diganti nama itu by SMA. Artinya nama di burung itu tim kita itu Sunrise, Ah, tapi yang memproduksi itu SMA Sinar Mulia Abadi. masih ini dia yang unik dari Abah Ajis, nggak melupakan perjuangan awal, perjuangan dulu. Dan saya lihat sendiri di mobil kru Sunrise itu di bawahnya ada by SMA. Ya. Ini dia, ternyata SMA itu Sinar Mulia Abadi, Abah ya. Oke, sebelum diganti jadi Sunrise. Untuk sekarang Abah, menurut Anda kan istilahnya apa ya, Anda juga bisa lihat sendiri perkembangan merpati balap setelah corona ini kan meningkat pesat, meluas, mau persaingan ketat. Abah juga tahu sendiri. Menurut Anda itu seperti apa persaingan, bedanya persaingan sekarang sama yang dulu gitu? Ya, beda jauh. Sekarang semua tim punya kemampuan yang sama, hanya mungkin secara finansial beda-beda. Pada dasarnya persaingan di saat ini semakin merata. Peluang untuk menang juga di nasional maupun lokal itu ya sama-sama besar. Sangat tipis ya, Pak. Ya, Untuk langkah ke depan dari Abah sendiri yang sudah melihat istilahnya dari kualitas burung, kualitas tim, dan yang
seperti Anda bilang itu untuk terjun atau menjuarai sebuah event besar seperti Seleknas itu berat, apa yang dipersiapkan dari sekarang? Sebetulnya sih dari segi amunisinya itu saya rasa sudah cukup. Mungkin hanya ada kartu rezeki ini. Mungkin ya kekompakan semua kru, kalau itu anak-anak bisa kompak, solid, ya tidak ada yang tidak bisa. Hanya tinggal rezekinya aja. Dan pengembangannya juga untuk regenerasi itu memang kita ya punya ternakan sendiri di beberapa tempat malah. Ternyata Sunrise Team ini punya 2 tempat ternakan. Yang pertama Ya di sini, kedua di rumah kampung halaman Pamekasan. Oke. Dan Abah Ajis ini ternyata asli Madura, asli Pamekasan ya, Pak. Di tepatnya Kecamatan Waru Barat, Pamekasan. ceritanya bisa ke Pasuruan itu Mulai dari habis SD itu ikut kakak usaha kayu. Mama ya panjang lah kau intinya. Mulai dari SD kita sudah di sini. untuk Sunrise Team sendiri, Abah Ajis sekarang kan kalau dilihat-lihat setiap event atau lomba-lomba besar selekda nasional itu pasti hadir dan alhamdulillah bisa kebagian rezeki hoki. Untuk total player saat ini di Sunrise Team ini ada berapa? 16 yang aktif ya. Yang aktif yang khusus sekarang ya, ke depan ini ada 16 ada 16 dari senior maupun junior. Ya itu hanya tinggal rezekinya aja sama anak-anak yang ini. Kuncinya sih sebetulnya ada di kru ini. Itu dia pesan Abah Ajis. Kunci pertama kesuksesan sebuah tim itu adalah kekompakan, kesolidan dari kru-kru yang ada di dalam tim itu ya. Mereka bisa memaksimalkan ya, bukan nggak mustahil ya bisa menang. Ya sebetulnya apapun itu kita hanya memfasilitasi, semuanya dikembalikan ke mereka, ke kru kita. Mereka punya kemampuan, semangat, insya Allah yang bisa dapat. Saya rasa itu, tapi saya yakin dan percaya mereka punya kemampuan semua. Hanya menjaga kekompakannya aja. Secara kemampuan baik merawat, melepas sama jokinya, semuanya sudah luar biasa, bagus, hebat. Semoga untuk kru Sunrise tetap dikasih kekompakan, tetap solid dan bisa lebih berkembang lagi. Kalau boleh tahu Abah, istilahnya sekarang itu kalau saya lihat-lihat Sunrise di sana, Sunrise di sini, Sunrise. Kadang orang itu bertanya dengan tim-tim baru yang sekarang sudah merambah banyak. Untuk bangun tim itu pastinya butuh player gitu. Dan untuk Abah Aziz sendiri, maksudnya player di kandang ini istilahnya ada yang tertarik atau ada yang pengen meminang salah satu player dari kandang Sunrise Team. Apa Anda siap? Oh silakan, yang penting ya cocok. Itu dia khususnya. Dan, tidak dipilih, silakan yang beli yang memilih, ya tergantung harganya. Jadi dijual semua. Tretan. Ini dia khususnya untuk tim-tim pemula atau yang baru berkarir mau terjun di dunia merpati balap. Abah Ajis ngasih bocoran. Sudah ada 2 peternak
di sini sama di Madura. Dan yang kedua itu Abah Ajis mempersilahkan untuk anda-anda yang berkeinginan atau punya niat pengen meminang salah satu player andalan Sares, silakan, asal garis bawah cocok, seperti itu Abah ya. Cocok burung sama harganya. Nanti kalau kita yang ini yang dijual, yang ini nggak dijual, mereka pasti berpikiran yang bagus nggak dijual, yang jelek dijual. Bener Pak. Di sini datang ke sini lihat semua, milih yang mana terserah, yang penting ya harganya cocok. Oke, itu dia. Yang penting harganya cocok sesuai prestasi Tretan. Langsung datang ke sini, lihat langsung, udah ada untuk amunisi dua-dua juga ada, dan saya lihat sendiri Abah juga untuk pikan itu di belakang kandang itu cukup banyak. Untuk generasi 22 sekarang Abah dari Sunrise Team ini, istilahnya Anda memantau atau melihat itu perkembangannya seperti apa? Ya, memang pernah itu tidak mudah ya. Cuma kita yakin pasti ada lah yang bagus. Pasti ada yang bagus. Burung bagus ketemu bagus belum tentu Abah. Belum. Pengalaman Anda, istilahnya kita berbagi untuk peternak pemula atau yang belum juara, anaknya juara semua, saya nggak beli burung, nggak ada orang beli burung. Satu aja. bener banget, bener ternyata itu dia. Kalau ternak itu sudah bukan kita hanya berusaha untuk sampai bisa ngelatih aja sudah bagus. Kalau masalah prestasi atau kurang bagus nggak bagus sih biar yang di atas lah. Kita sudah pernah tidak mati dan bisa sampai bisa ngelatih itu sama aja dengan sudah sukses. Sudah sukses ya, wow. Ini yang perlu, ini adalah istilah suatu pelajaran Tretan, khususnya buat peternak-peternak pemula dari Abah Ajis ini, yang bisa diambil atau yang bisa jadi pelajaran dari dari telur ngelolo sampai besar bisa ngelatih itu bisa dibilang sukses. Kalau anak prestasi itu pemberian Tuhan. Kalau untuk prestasi itu pemberian Tuhan. Ya. Nah, kalau bagus semua, ternak bagus semua, yang beli ya siapa? Ternak ya sampai sekarang orang beli burung itu semakin ramai ya, karena memang susah ternak. Jangankan ternak, kita beli aja milih selapangan masih bisa salah, apalagi ternak yang ini hanya berapa burung. Kalau minta langsung bagus, memang besar. Dan itu dia perjuangan di dunia merpati balap itu Tretan tidak mudah, apalagi seperti sekarang yang istilahnya meningkat pesat, persaingan itu berat. Untuk main di event selekda aja nasional untuk bisa dalam kategori 10 besar itu udah alhamdulillah ya Bang. Sama-sama burungnya bagus, kemampuannya, rawatnya, semuanya sama-sama canggih, sama. Jadi peluang menangnya ya sama sebetulnya. Beda sama dulu apa ya? Kalau dulu beda, Jauh lu. yang menang barat terus. Iya, timnya itu aja yang menang. Sekarang lebih ya, penilaian intinya beda lah. Yang untuk generasi sekarang itu persaingannya lebih seru daripada waktu dulu tahun 2000-an. Di era 2000-an itu. Sejak nasional sudah bisa kebaca yang bakal juara ini. Sekarang wah, merata berat, sama-sama berat. Yang barat takut ke timur, yang timur ya takut juga ke barat sekarang. Sama. Dari dulu sampai sekarang Anda, dari sekian player yang Anda take over, yang Anda mainin sampai sekarang, yang paling berkesan di hati Anda sampai sekarang, player atas nama apa itu? Inartik sama tertib.
Sinar X sama Terbit dari yang sampai jadi ikon atau nama dari tim Anda yang sekarang. Oke, mungkin itu aja perbincangan saya dengan Abah Ajis. Untuk pesan-pesan apa bagi pemula atau bagi yang baru terjun ke dunia merpati balap ini, pesan-pesan atau motivasinya untuk mereka agar lebih semangat lagi itu dari Anda. Ya jangan gampang menyerah, karena ya jangan gampang menyerah, hasilnya ya semuanya nggak tahu, sama-sama nggak tahu. Sama-sama. Intinya semangat, jangan menyerah. Ya buktinya kadang-kadang yang burung juara nasional sekarang ya juga belum tentu anaknya burung Bisa juara juga ya. Buktinya bapaknya nggak juara nasional, tahu-tahu anaknya juara nasional. Jadi kalau melihat ke arah sana sebetulnya peluang ternak itu ya sama. Saya kira ya sama. Karena itu tadi kalau memang karena kita punya burung juara nasional di ternak, anaknya juara nasional, ya mungkin tim-tim yang sudah punya burung nasional nggak beli burung nunggu ya. Bener. Tapi nyatanya sekarang malah mereka tambah gila beli terus. Ya untuk pesan ke Para pemula yang baru terjun, ya semangat aja. Kalau mau ternak ya ternak, hasilnya ya wis, yang penting besar dulu, bisa ngelatih. itu dia poin. Ada Ada yang pertama itu ya saya dulu kan banyak belajar, jangan merasa sudah pinter, karena di burung itu yang sudah pinter pun ya masih kurang pinter. Itu tetap tidak boleh merasa sudah tahu atau sudah apalagi pinter, harus terus banyak belajar. Dari satu ke tempat satunya harus banyak belajar. Caranya gimana untuk menjadikan burung itu juara. Nah kalaupun nggak juara nasional, mungkin ya mereka sesuai kelasnya juara di lokalan kan lumayan. Oke. Yang penting intinya jangan merasa lelah untuk belajar atau merasa pintar untuk belajar. Pasti ada yang ini. Yang Kalau kita sudah memuaskan. merasa pintar ya tetap ada yang masih kurang. Di atas langit masih ada langit tambah. Oke, itu dia aja perbincangan saya dengan Abah Ajis. Abah Ajis, terima kasih atas waktunya sudah memberikan waktu pada saya sedikit. Ini dia perbincangan saya dengan Abah Ajis. Semoga bisa bermanfaat dan bisa memotivasi dan menjunjung semangat para pecinta merpati balap khususnya. Oke, itu dia cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hope you can still go. I never answer to no, man, I still